الحمد لله رب العالمين. Makanya ketika ada orang ngeluh ke saya nih, Hah? Sel, ini susah banget gitu. Gue pasti nyaranin kurban. Tahun berikutnya pasti uang lu tuh nggak segitu lagi. Pasti lebih banyak. Zalim kita apabila kita masih tidak mau mengakui kenikmatan Allah yang melimpah setiap hari itu, sehingga kita memutuskan dan menganggap diri sebagai insan yang belum mampu berkurban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudaraku seagama yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Dzulhijjah identik dengan bulan haji dan bulan kurban. Nah, ngomong-ngomong tentang kurban nih. Tentang kurban, ada beberapa item yang secara klasik dari tahun ke tahun menjadi perbincangan hangat, tetapi sangat penting dan sangat perlu kita ulang. Di antaranya bahwa ibadah haji ini sifatnya sekali seumur hidup. Ibadah kurban ini berlaku tahunan. Jadi perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Kautsar itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Sesungguhnya Allah telah melimpahkan karunia yang sedemikian besar, maka sholatlah dan berkurbanlah. Dan ini ditafsirkan ayat ini oleh beberapa mufassir ulama di kalangan tabi'in, ya, di kalangan murid para sahabat, di antaranya Qatadah, kemudian Atha bin Abi Robah, kemudian juga Ikrimah, ini murid Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini sahabat, muridnya sahabat ini berarti tabi'in. Ini menafsirkan bahwa ayat ini terkait dengan ibadah sholat Idul Adha. Yang dimaksud fasolli di situ adalah sholat Idul Adha, wanhar adalah penyembelihan kurban, sehingga sifatnya berlaku setiap tahun. Sehingga ibadah atau seruan untuk bersolat Idul Adha dan berkurban ini keberlakuannya adalah setiap tahun bagi setiap mukallaf atau setiap orang yang sudah terkenai hukum syara. Beda dengan sembelihan yang bersifat akikah. Kalau akikah ini sifat keharusannya sekali seumur hidup, sehingga bolehlah kalau kita ditanya sudah akikah, sudah, tahun ini tidak akikah, kan sudah akikah, ya gitu ya. Ini kenapa kita kemukakan kembali, karena masih ada di antara saudara-saudara kita yang menyatakan, saya sudah kurban kok tahun lalu, saya sudah kurban, saya sekeluarga sudah kurban semua, sekarang nggak kurban, tahun-tahun berikutnya tidak kurban. Nah, ini persepsinya berarti masih menganggap bahwa kurban itu ibadah sekali seumur hidup. Padahal tidak. Ini perlu kita luruskan bagi pemahaman diri kita sendiri maupun kita tularkan kepada segenap handetolan kita, bahwa kurban itu adalah perintah atau anjuran yang sedemikian kuat untuk dilaksanakan setiap tahun. Setiap tahun mengikuti dari pernyataan Allah, sesungguhnya a'tainakal kautsar, sesungguhnya aku telah limpahkan karunia yang besar. Maka di situ seolah-olah Allah ingin menagih atau mengingatkan kepada kita semua bahwa karena Allah telah memberikan karunia kenikmatan, maka imbangilah atau bayarlah kenikmatan itu dengan apa? Fasholli lirabbika, sholat ikhlas karena Rabb dan berkurban. Begitu. Jadi berkurban adalah wujud dari pemenuhan seruan Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan Allah telah memberikan kenikmatan atau telah memberikan karunia yang melimpah. Ini perlu kita tandaskan karena sering kita dengar juga saudara-saudara kita masih ada yang, saya tidak kurban karena saya belum dapat rezeki,
Atau yang lebih parah lagi menyatakan, oh saya tidak kurban tahun ini karena masih tidak ada rezeki, gitu ya. Padahal jangan lupa, rezeki Allah kucurkan setiap hari, setiap menit, setiap detik. Allah pun mengkaruniakan rezeki berupa harta, itu pun juga tidak pernah putus dari hari ke hari. Kita hanya diwajibkan berkurban setahun sekali, sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala mengalirkan kenikmatannya sepanjang tahun, setiap menit, setiap hari, setiap pekan, dan seterusnya. Maka tidakkah kita menyadari itu, bagaimana luapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rizki yang telah Allah limpahkan itu. Rizki yang telah Allah limpahkan itu dari waktu ke waktu, sementara anjuran kurbannya hanya setahun sekali. Ini perlu kita renungkan. Ini bisa menjadi barometer seberapa kita butuh mendekatkan diri kepada Allah, seberapa kita mampu memaknai atau mampu pandai bersyukur atau tidak. Di situ ukurannya. Sehingga apabila Allah telah menyatakan, telah melimpahkan karunia yang besar sepanjang tahun, sementara kita hanya fasolli, diperintahkan untuk sholat Idul Adha ikhlas karena Allah dan berkorban setahun sekali, masa iya sih masih merasa tidak mampu begitu? Bagi orang yang sudah mampu kemudian tidak berkorban, Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedemikian memperingatkan kita semua, sedemikian memberikan semacam shock terapi, semacam warning keras gitu ya. Dari pernyataan beliau yang sedemikian jelas, hadis dari Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang menyatakan bahwa mangkana lahu sa'atun, barang siapa yang telah memiliki kemampuan walam yudahi, dan dia tidak melakukan penyembelihan hewan kurban, dia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan dekat-dekat musola kami, kata baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan dekat-dekati tempat sholat kami, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tempat sholat itu masjid, atau kalau yang bentuknya kecil musola, sama. Masjid ini adalah rumah Allah dan rumah kita semua untuk beribadah. Nah, seolah-olah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat kecewa kepada kaumnya, kepada umat beliau yang memiliki kemampuan tetapi tidak berkurban. Seolah-olah Rasulullah mengusir kita, jangan dekat-dekat dengan tempat sholat kami, seolah-olah seperti itu. Dan ini satu tamparan yang sangat keras, satu bentuk sanksi yang sedemikian serius ya bagi seorang yang beriman. Kemudian Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyatakan bahwa kemampuan yang dimaksud adalah, batas kemampuan itu adalah apabila seseorang dalam waktu Yaumul Nahar, dalam waktu tanggal 10 dan di hari-hari tasyrik itu memiliki kecukupan ekonomi, memiliki kecukupan untuk makan, dan masih memiliki kelebihan harta yang memang cukup untuk membeli atau mengadakan hewan sembelihan, maka di situ sudah dinyatakan mampu, dan itulah kriteria kemampuan itu. Tanggal 10 Dzulhijjah, 11, 12 dan 13 dia ada yang dimakan, kemudian masih ada kelebihan harta di luar itu, Ingat, kita sering merasa tidak mampu, kita sering merasa mengkategorikan diri belum mampu berkurban, sementara sepanjang tahun makan kita tidak hanya cukup tetapi berlebih. Nah, disinilah yang harus kita analisa kembali. Misalnya seperti ini, kita makan nasi, sayur, dan satu potong tempe misalnya. Kemudian sehari-hari kita tidak hanya mampu mengadakan sepiring nasi dan semangkok sayur dan sepotong tempe. Makanan kita masih berlebih. Artinya dalam sehari-hari kita masih punya kelebihan. Belum lagi yang membeli rokok, yang merokok, yang setiap hari merokok. Belum lagi yang setiap hari memberi uang saku sekolah anaknya. Belum lagi yang itu semua sifatnya bukan kebutuhan pokok. Artinya sesungguhnya inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah limpahkan
kenikmatan yang besar ini bukan mengada-ada Allah Subhanahu wa taala. Kita saja yang membuat kriteria kemampuan itu yang mengada-ada begitu. Sepeda motor ada, perhiasan ada, rekreasi kita lakukan setiap kita ingin bisa, masuk ke rumah makan yang mewah bisa, masuk ke mall bisa, dan itu semua bukan kebutuhan pokok. Jadi alangkah naifnya kita apabila perintah Allah yang setahun sekali ini masih kita abaikan gara-gara kita menganggap diri kita belum mampu dalam hal itu. Padahal kegiatan-kegiatan sekunder, kegiatan-kegiatan yang tidak pokok bisa kita lakukan. Kenapa? Untuk memenuhi seruan yang pokok seperti ini kita masih merasa diri belum mampu. Makna lain adalah ketika kita merasa belum mampu, berarti kita menafikan atau meniadakan karunia kenikmatan Allah yang sesungguhnya oleh Allah nyatakan sudah diberikan secara berlimpah setiap hari, berlimpah setiap waktu. Diminta setahun sekali saja berkurban, alasannya masih macam-macam. Mudah-mudahan kita segera mendapatkan hidayah yang masih berpikiran demikian, dan dimudahkan hati kita, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki persepsi yang benar dan memiliki kesanggupan yang tulus. Faedah ukhrawi, yakni berupa pahala yang besar dan kesempatan insya Allah memperoleh peluang besar untuk bisa menikmati faedah dari telaga Kausar Nabi SAW atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita juga akan mendapatkan faedah atau manfaat duniawi, di mana berkorban ini adalah merupakan bentuk aktualisasi, bentuk perwujudan dari sedekah yang terbesar. Sedekah harta yang terbesar adalah berkurban diantaranya. Adapun amalia fisik kita yang terbesar adalah sholat. Maka sholat dan kurban ini disandingkan, fasolli li rabbika wanhar, sholat dan berkurban. Dan diantara manfaat duniawi, kalau korban ini merupakan sedekah terbesar, sedekah harta terbesar, infak harta terbesar, maka Allah dalam janji-janjinya telah banyak kita ketahui bahwa satu sedekah yang dikeluarkan akan tumbuh satu pohon yang 7 cabang, setiap cabang akan berbuah 100. Nah, ngomong-ngomong tentang faedah duniawi, akan banyak kemudahan-kemudahan duniawi yang akan kita peroleh apabila kita tulus ikhlas mendekatkan diri kepada Allah dengan memenuhi seruan berkorban ini. Di antaranya akan diganti berlipat-lipat oleh Allah, akan dimudahkan rezeki kita untuk berikutnya, akan dimudahkan semua urusan kita. Kali ini akan kita tampilkan semacam testimoni gitu ya, semacam testimoni dari Pesulap Merah seberapa dahsyatnya faedah kurban dari sisi duniawinya saja. Belum kita ngomong, kalau kita ngomong tentang ukhrawinya tentu sangat besar, tetapi secara duniawinya saja Pesulap Merah ini telah merasakan sendiri, telah memberikan testimoni, dan ini sebatas untuk motivasi untuk kita semua. Kita saksikan ya di akhir video ini, dan mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya ketika ada orang ngeluh ke saya nih, Sel, ini susah banget gitu, gue pasti nyaranin kurban. Tahun berikut ya pasti uang lu tuh nggak segitu lagi, pasti lebih banyak. Saya selalu nyaranin itu, karena ketika pada saat saya pertama kali jadi ojek online itu bayaran kontrakan 12 juta per bulan. Terus nggak tahu kenapa pas mendekati Idul Adha muncul tuh video-video ustadz yang di YouTube tuh banyak tentang keutamaan kurban. Nah, dari situlah kayak kurban itu satu bulu dihitung kebaikan, satu kebaikan. Setiap tetes darah dihitung satu kebaikan. Saya mikir di situ, wah ini luar biasa banget. Kalau gue bantuin ojek online yang lagi mogok aja itu kan satu kebaikan tuh, ya kan? Ini setiap bulu dihitung kebaikan. Berarti ini bonusnya banyak nih. Saya mikir itu di rekening saya pada saat itu ada 5 juta. Dan 3 bulan 4 bulan kemudian saya harus bayar kontrakan 12 juta. Nah, ini kan kayak tapi harga kambing 2-3 juta per bulan, gue harus kan 6 juta itu harus bayar makan, bayar ya macam-macam juga, listrik, itu orang tua saya yang nopang semua kan. Di situ nggak masuk akal nih hitung-hitungannya. Ya udah, coba paksain. Karena ada salah satu ustadz yang bilang kalau di rekening lu cukup untuk
beli kurban lu nggak beli kurban, ada kena hadis dari Rasul tentang ini, siapapun yang mampu untuk berkurban tapi tidak berkurban jangan dekati. Iya, masjid, ya? Masjid, iya. Nah dari itu kan kayak merasa terbuang kalau nggak dekati, karena terpaksa ya udahlah. Coba. Seadanya. Dari 5 juta saya beli kambing 2 juta pertama. Berarti nggak cukup dong bayar. Nah logikanya gitu. Nah ternyata rezeki itu nggak bisa diambil logika. Bulan berikutnya YouTube saya tiba-tiba penontonnya naik. Penonton naik, dapat penghasilan pertama dari itu. Mulai semangat. Wih, ini digaji sama Amerika loh. Saya tukang ojek nih. Wih, sekarang gue 2 nih penghasilan dari ojek sama digaji Amerika nih. Oh iya. 1,3 juta dulu. Nah, dari situ tiap bulannya mulai nambah lagi. 2 juta, 3 juta. Sampai hari H ketika harus bayar kontrakan 12 juta. Cukup. Lebih. Masya Allah. Di tahun berikutnya saya pindah kontrakan ke yang lebih besar. Ketika ada orang ngeluh rezekinya susah, pasti saya saranin ini kurban nih, paksain gitu. Kalau misalnya berat, pasti berat. Saya pun gitu bang, sampai sekarang ketika mau kurban pasti rezekinya tuh agak diturunin dulu kayak diuji. Iya kan, semua. Rela nggak nanti gitu? Iya. Udah beli yang kecil aja gitu kan? Iya benar. Padahal yang terbaik kan harusnya kan. Iya, udah yang beli kecil. Kalau nggak dipaksain nggak bisa. Iya, harus sayang ngeluarin itu. Iya. Sayang nih. Dan saya bukan gini. Kalau dari pengalaman pribadi saya, setiap kali saya kurban, kayak misalkan tahun pertama tuh 1. Pas tahun kedua setelah saya kurban pertama itu, saya bisa kurban 2. Terus tahun ketiga ada kambing yang paling mahal ditawarin, saya beli. Terus meningkat, semakin meningkat rekening kita minimal 2 kali lipat dari tahun sebelumnya. Itu anehnya.